Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Langsung aja ya, kita mulai edisi kali ini. Kita gas aja deh. Persebaya dikabarkan tertarik mendatangkan gelandang asal Australia. Dia ini adalah gelandang timnas Australia. Namanya Craig Goodwin atau Goodwin ya. Yang katanya sih mukanya alias wajahnya mirip sama pemerannya Green Goblin nih di filmnya Spider-Man. Siapa tuh? Willem Dafoe ya? Goodwin saat ini berstatus pemain Adelaide United di Liga Australia. Nah, kalau jadi ke Persebaya, maka akan menyaingi harga Tom Haye di Persib, yakni 17,38 miliar rupiah. Cuma masalahnya kontrak Goodwin ini di Adelaide United itu sampai 2028. Gimana tuh caranya dia dapetin si Goodwin ini? Ditebus. Kalau ditebus 17,38 miliar dikali 3 tahun itu udah 52,14 miliar. Belum lagi kompensasi kontrak selama 3 tahun. Berapa duit yang harus dikeluarkan Persebaya buat ngedapetin yang namanya Craig Goodwin? 60 miliar atau gimana tuh statusnya? Mau pinjem? Belum lagi gajinya juga nggak kecil. Di Adelaide United aja Goodwin ini tuh digaji 40 miliar per tahun ya. Kalau dibagi 12 sekitar 3,4 miliar per bulan. Berani nggak tuh Persebaya ngegaji segitu? Tapi tenang aja, nggak bakalan segitu kok gajinya. Karena ya pemain pun tahu mengikuti upah minimum negara. Contoh nyata aja Tom Haye deh, harganya 17, berapa miliar gitu kan. Di Persib cuma digaji 750 juta per bulan. Itu cuma gaji doang tapi belum embel-embelnya ya. Jadi ya kalau masih di bawah angka 1 miliaran per bulan bisa kali lah. Tapi ya kita lihat nanti deh apakah benar Persebaya akan ngedatangin yang namanya Craig Goodwin ini. Dari Persita Tangerang ada nama Ramon Bueno. Ini ex Persija Jakarta. Kalau ini sih sebenarnya di awal musim kemarin, musim ini ya, kami udah bahas juga. Kami udah bilang kalau Persita memang tertarik datangin yang namanya Ramon Bueno. Tapi waktu itu ini kesepakatannya nggak nyampe nggak menemui kata sepakat katanya antara Persita dengan Ramon Bueno. Nah katanya di bursa transfer paruh musim ini kesepakatan ini akan dilanjutkan lagi sama Persita. Nah si Ramon Bueno sendiri usai dicoret sama Persija musim kemarin, statusnya sampai sekarang masih bebas transfer alias belum punya klub. Ya kita lihat nanti. Dari PSIM Jogja, jujur kami tuh nggak habis pikir loh sama yang namanya Rafinha alias Rafael Rodriguez. Di awal musim ini kita sama-sama tahu lah ya sejumlah klub besar di Liga 1 ini tertarik ngerekrut dia. Ada Persija, ada Bayangkara, ada Bali, Persib Bandung dan lain-lain. Tapi dianya kekeh bertahan di PSIM Jogja. Taunya justru nggak kepake. Sekarang malah out ke PSIS di Liga 2. Coba kalau waktu itu dia terima tawaran klub-klub besar tadi, mungkin nasibnya beda lah dengan musim ini. Tapi ya entahlah ya, kami pun nggak pernah ngerti jalan pikiran pemain bola zaman sekarang. Dari Persik Kediri, Lukau alias Lukas Gama kabarnya sih akan resmi dilepas nih sama Persik Kediri menuju ke salah satu klub di Liga 2 yakni PSS Sleman. Nah kalau benar Lukau ini ke PSS Sleman ya artinya pengganti Lukau di Persik Kediri kemungkinan adalah Nick Kuipers dari Dewa United. Ya, tapi kok bisa gitu ya? Namanya juga kemungkinan.
Karena kan awalnya yang akan diisukan ke PSS Sleman itu adalah Nick Kuipers, katanya akan dipinjamkan dari Dewa ke PSS Sleman. Tapi ya kok malah milihnya Lukau. Berarti kan kalau Lukau yang ke PSS Sleman, Nick Kuipers dong ke Persik Kediri. Nah ini masuk akal juga. Kenapa demikian? Kalau Nick Kuipers ke Persik Kediri, otomatis dia akan reuni dengan Ezra Walian. Apalagi di sana ada siapa ya? Ada Hen kali ya, CS dia tuh. Dan juga ya bukan cuma Nick Kuipers sih, akan temu Razaldi Hanusa juga katanya. Kabarnya Razaldi juga akan dipinjamkan ke Persik Kediri. Ya udah, buat Persik Kediri kumpulin aja semua pemain-pemain Persib yang juara kemarin tuh ya. Siapa tahu kayak Malut United yang ngeri juga nih di musim ini gitu kan. Oke, sebelum lanjut kita akan bahas dulu ya. Ini hasil drawing AFC Champions League tuh alias ACL 2 udah kelar. Persib akan jumpa wakil dari Thailand, Ratchanburi FC di babak 16 besar. Bisa dibilang ini sih Persib lumayan beruntung lah ya daripada lawannya Pohang Steelers dari Korea. Ya meskipun Ratchanburi juga bukan lawan yang mudah, bukan tim kaleng-kaleng. Nah, Persib sendiri sebenarnya dan Ratchanburi ini sudah pernah ketemu sih di awal musim ini, di mana Persib waktu itu TC ke Thailand. Nah di Thailand Persib itu uji coba dengan Ratchanburi, waktu itu skornya kalau nggak salah ya imbang 2-2. Tapi dengan catatan waktu uji coba dulu itu di awal musim itu, baik Persib maupun Ratchanburi skuadnya sama-sama belum full. Tapi paling tidak dua tim ini tuh sudah tahu lah seperti apa kekuatan dan juga permainan tim lawan masing-masing. Musim ini Ratchanburi itu pakai 9 pemain asing yang terdaftar di Liga Thailand. Yang terdaftar aja lo ya. Karena faktanya pemain asing Ratchanburi itu nggak terbatas alias lebih dari 9. Karena regulasi di Liga Thailand itu membolehkan setiap klub pakai berapapun pemain asing. Dan kalau kalian lihat ya, dari skuad Ratchanburi musim ini tim sebenarnya bukan tim yang kaleng-kaleng loh. Pemain-pemain lokal Ratchanburi pun 60%-nya itu pemain timnas Thailand loh. Pelatih Ratchanburi sekarang itu adalah legenda timnas Thailand, Worawut Srimata, yang selalu jadi momok buat timnas Indonesia saat duel ya. Dulu sih kalau melawan Thailand pasti Worawut dan juga ya pemain-pemain legenda lah ya. Ya meskipun secara market value Ratchanburi ini di bawah Persib, tapi tim ini sangat kuat. Terbukti saat ini Ratchanburi ada di runner up Liga Thailand di bawahnya Buriram United dan jadi tim kedua tersubur di Liga Thailand. Pemain paling berbahaya dari Ratchanburi musim ini tentu saja top scorer mereka adalah Denilson Junior. Dengan catatan 12 gol sudah dicetak di Liga, 4 assist lo ya. 1 gol dan 1 assist di Piala Thailand, 5 gol dan 3 assist di ACL 2. Jadi totalnya sejauh ini si Denilson ini sudah mencetak 18 gol di semua ajang. Di Liga Thailand sendiri sejauh ini Ratchanburi baru alami 4 kali kekalahan. Bahkan di 3 laga terakhir di Liga Ratchanburi ini selalu menang. Jadi tim ini kami sebutkan bukan tim yang ecek-ecek ya, meskipun peluang Persib lebih gede ke perempat final ketimbang nanti hadapin Pohang Steelers lo ya. Sebagai catatan saja, di babak 16 besar ini sistemnya masih home away alias kandang tandang dan boleh pakai berapapun pemain asing asal terdaftar di liga masing-masing. Dan ini menguntungkan Ratchanburi karena di Liga Thailand nggak ada batasan pemain asing, sementara di Indonesia Persib cuma regulasinya 11 pemain asing. Apalagi Persib saat ini cuma pakai 10 pemain asing. Nah ini menarik nih, kalau jadwal udah keluar, BTW kalian udah pada tahu kan kapan ACL 2 16 besarnya ini digelar? Belum tahu ya? Oke deh, Mimin kasih tahu deh. ACL 2 babak 16 besar alias knockout itu leg pertama itu akan digelar 11 dan 12 Februari 2026. Sementara leg kedua itu akan digelar 18 dan 19 Februari 2026.
Seperti yang kami bilang, ini akan menarik kalau jadwal dan lawannya sudah diketahui di ACL 2. Apakah si Aki-Aki Gede Wadul akan ambil pemain asing yang berapa nih? Wah, makin penasaran nih Mimin nih dengan gerak-gerik dari si Aki-Aki Gede Wadul. Jadi memang udah tepat ya pilihannya kalau memang Persib ambil yang namanya Joy Pelupesi, Martin Paes, Olermeni dan lain-lain. Nah kemarin masih ada yang DM kami nanya nih, Bang, bukannya Martin Paes dan juga Ole itu udah nolak ke Persib? Ada anak zaman now gitu. Padahal dalam video tuh kami jelasin berkali-kali, bahkan sangat jelas kami bilang, selama bursa transfer belum ditutup, selama pemain itu belum tanda tangan di klub lain, siapapun masih bisa ke Persib. Meskipun banyak yang rumorin, Martin Paes batal, Martin Paes menolak, Ole Romaini batal, Ole Romaini menolak. Tapi sebelum mereka menyatakan bersedia bertahan di klubnya sekarang atau tanda tangan ke klub lain, masih ada kesempatan ke Persib. Itu udah kami jelasin loh secara gamblang di video. Masih aja nanya, bingung aneh loh sama otak anak zaman now sekarang itu. Kecuali udah ada ucapan dari Martin Paes, dari Ole Romaini, dari Joy Pelupesi dan lain-lain dengan ucapan saya nggak akan ke Persib. Nah itu baru bisa dipercaya. Nah, kalau cuman dari rumor-rumor atau berdasarkan ucapan tulisan di Instagram ataupun Twitter ataupun di mana sosial media, semuanya bisa berubah selama bursa transfer masih dibuka. Ya kalian boleh percaya boleh enggak dengan ucapan kami, tapi kami udah bilang ya segitu ya. Joy Pelupesi ke Persib, Martin Paes ke Persib, Ole Romaini kemungkinan juga kemungkinan ke Persib dan juga beberapa pemain diaspora lain. Ya silakan saja kalian mau percaya mau tidak, ya itu urusan kalian loh ya. Ya intinya daguan we lah. Lanjut daripada kita mengomentarin klub yang nggak pernah mau dikritik, nggak pernah mau dikomentarin seperti kemarin ya kami bahasnya apa di video ini, nyambungnya kemana-mana, lebar kemana-mana itu pendukungnya ada. Ini aneh ya buat kami, bukan aneh sih sebenarnya. Ya inilah ciri-ciri orang Indonesia banget gitu kan. Kalau dikritik itu bukannya membenahi diri, malah cari alasan, malah cari 1000 alasan, malah wah melebar kemana-mana lah. Mendingan kita kasih sedikit info aja, kita rilekin aja, siapa tahu nih nambah ilmu pengetahuan. Nah buat kalian semua ya yang udah sering nonton bola, baik itu yang udah dari zaman baheula nonton bola ataupun yang baru ikut-ikutan nonton bola, mungkin kalian sering ngeliat nih, kalau yang namanya pertandingan sepak bola, pasti ketika pemain masuk ke lapangan, dia tuh bawa anak kecil, betul nggak? Cuman pertanyaannya, mungkin udah banyak yang tahu, tapi nggak sedikit yang belum tahu apa sih fungsinya, kenapa pemain bola itu bawa anak kecil ketika masuk ke lapangan, apa itu peraturan FIFA dan lain-lain. Nah itu kan belum tahu kalian, banyak yang belum tahu maksud kami. Anak-anak yang dibawa pemain ke lapangan itu saat memasuki lapangan namanya player escort, atau mungkin banyak orang bilangnya maskot escort lah ya. Nah player escort ini pertama kali ada itu di tahun 94 kalau nggak salah, tapi paling populer itu di Piala Dunia 2002. Terus tujuannya apa? Kok anak kecil ini dibawa ke lapangan? Tentu saja banyak tujuannya. Yang pertama simbol fair play dan kemanusiaan. Jadi anak-anak itu kan polos dan juga jujur. Jadi sebagai pengingat nih ke pemain dan pelatih dan juga ke penonton juga, kalau sepak bola itu fair play dan sportivitas yang harus dijunjung. Yang kedua, untuk kampanye hak anak. Jadi istilahnya kampanye itu nggak boleh ada yang namanya kekerasan pada anak-anak, alias ya bola itu istilahnya ramah buat anak-anak. Yang ketiga tentu saja tujuan utamanya adalah mempromosikan kalau sepak bola itu ramah keluarga ya. Jadi sepak bola itu olahraga yang ramah ke semua kelompok usia, baik itu orang dewasa, anak-anak maupun lansia segala macam ya. Jadi istilahnya anak-anak pun punya apa ya? Punya hasrat, punya mimpi suatu saat dia ini akan menjadi pemain bola gitu. Makanya sebagai pengalaman lah mereka bagaimana rasanya atmosfer jadi sepak bola dan juga berbagai manfaat lainnya ya.
Lalu gimana tuh kalau si pemainnya yang nggak mau bawa player escort ke lapangan? Apakah dia akan dihukum? Sebenarnya dalam aturan FIFA nggak ada sih aturan soal player escort. Player escort ini cuma protokol pertandingan aja. Ya sama, kayak apa ya? Kayak salaman ke wasit, terus juga coin toss dan lain itu kan nggak ada dalam aturan FIFA. Cuma protokol pertandingan aja. Tapi biasanya dalam sebuah pertandingan, kalau ada pemain menolak bawa player escort ke dalam lapangan, itu akan dikartu kuning sama wasit yang bertugas. Lantaran dianggapnya nggak hormat alias nggak respect alias nggak fair play. Dan biasanya pemain yang menolak bawa player escort akan disanksi lebih sama komdisnya masing-masing. Kecuali player escortnya udah habis, dia nggak bisa bawa player escort, baru nggak apa-apa. Dan faktanya, hampir keseluruhan pemain sepak bola itu justru senang ketika membawa anak kecil masuk ke lapangan. Kenapa demikian? Karena biasanya pemain-pemain sepak bola itu minta doa sama anak-anak ini karena mikirnya doa anak kecil itu akan mujarab. Jadi agak aneh aja ketika ada pemain bola yang nggak mau bawa anak kecil ke dalam lapangan kecuali dia terlibat dengan yang namanya judi bola. Itu ya sedikit info yang kami bisa sampaikan soal beberapa hal dalam sepak bola, termasuk salah satunya adalah player escort. Semoga bermanfaat. Lanjut, kami diminta ngomentarin soal momen ini ya. Ini tuh adalah gol Dedik Setiawan dari Arema yang dianulir oleh wasit Asep Yandis atas permintaan wasit VAR yang menganggap Dedik Setiawan ini lakukan pelanggaran terlebih dahulu kepada pemain Persita. Kalau komentar kami atas kejadian ini cuma satu sih, yang disalahin Persib. Udah gitu aja. Kok gitu? Iyalah, pasti yang disalahin Persib. Kenapa? Yang pertama wasitnya asal Jawa Barat. Yang kedua lawannya dulu juga Jawa Barat juga kan. Yang ketiga Erick Thohir ini dicapnya masih masih bos Persib. Ya udah habis, dia pasti disalahinnya tetap Jawa Barat juga. Persib juga disalahinnya. Ya cuma itu aja komentar kami soal kejadian ini. Karena ya kalian udah pada pintar kali ya bisa memilah-milih ini sebenarnya pelanggaran atau enggak. Intinya kami sering banget bilang, di Indonesia itu wasit diibaratkan seorang dewa yang sangat dilindungin. Gak pernah salah wasit itu di Indonesia. Lalu di Indonesia itu wasit utama itu sebenarnya nggak ada gunanya karena wasit VAR yang lebih berkuasa. Udah gitu aja.